Hai Sobat Pajak, bertemu lagi dengan kami, tim penyuluh KPP Pratama Jakarta Palmerah. Kali ini kita akan membahas terkait prepulated masukan PIB pada aplikasi pajak e-faktur 3.0. Sebelum kita memasuki materi, jangan lupa klik tombol subscribe di channel KPP Pratama Jakarta Palmerah untuk mendapatkan update informasi terkait perpajakan yang terbaru. Jika Sobat Pajak sudah klik subscribe, mari kita lanjutkan ke pembahasan materi. Apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum menggunakan aplikasi e-faktur 3.0 ini? Tentunya yang pertama adalah aplikasi yang telah terupdate. Yang kedua, password Innova. Dan pastikan perangkat Anda terhubung dengan koneksi internet. Bagi Sobat Pajak yang ingin mengetahui cara update aplikasi e-faktur 3.0, silahkan saksikan video kami sebelumnya yang ada di deskripsi video ini ya. Silahkan buka aplikasi e-faktur wajib pajak sekalian. Bila sudah terbuka, maka akan muncul tampilan seperti ini. Pilih database, local database, dan network database. Pilih yang local database, lalu klik connect. Lalu akan muncul login e-tax invoice seperti ini. Masukkan username, NPWP Anda, dan password yang telah Anda buat di aplikasi e-faktur desktop. Setelah login, maka akan muncul tampilan nama, NPWP, alamat login, dan versi aplikasi e-faktur pajak. Kalau misalkan sudah terupdate dengan baik, atau misalkan pengguna baru, maka versi aplikasinya akan 3.0.0.1. Dan ada fitur prepulated data, yang isinya faktur pajak masukan, dokumen impor PIB, dan VAT refund. Dan menu baru satu lagi ada di bagian referensi, yang paling bawah, sinkronisasi kode cap. Ketika kita buka bagian prepulated data, daftar faktur pajak masukan prepulated, maka akan muncul menu seperti ini. Data yang harus kita masukkan minimal 2, bagian masa dan bagian tahun. Baru bisa kita dapat mengklik bagian get data. Kalau misalkan di sini sebagai contoh, masa 5 dan tahun 2020. Lalu klik Get Data. Nah, di sini yang harus kita perhatikan adalah uploader harus aktif. Jadi makanya ketika uploader belum aktif, akan keluar seperti ini, session captcha seperti ini. Password yang dimasukkan adalah password Innova yang telah diberikan pada saat mendaftarkan sertifikat elektronik. Lalu, setelah masuk dengan benar, bila benar, maka akan diminta untuk menginput captcha. Captcha di sini case-nya sensitif ya, jadi huruf besar dan huruf kecil harus sesuai. Ini contoh apabila captcha-nya tidak diinput secara benar, maka akan muncul captcha yang baru. Bila sudah diinput dengan benar, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini sebagai contoh, ada 2 faktur pajak masukan yang dapat dikreditkan. Apabila kita pilih salah satu, maka ada muncul pertanyaan, apakah faktur pajak dapat dikreditkan? Nah, kita bisa memilih, Sobat Pajak sekalian dapat memilih dapat dikreditkan atau tidak dapat dikreditkan. Harus sesuai, misalkan akan Sobat Pajak kreditkan, maka bisa diklik dapat dikreditkan, maka dia akan masuk ke lampiran 111B2. Tapi, bila faktur pajak masukan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 9 ayat 8 Undang-Undang PPN, maka pilihlah dengan tidak dapat dikreditkan. Apabila sudah, sudah selesai dipilih, nanti maka akan Sobat Pajak bisa muncul seperti ini. Tampilan seperti ini bisa dengan fungsi Ctrl A atau dengan fungsi Shift untuk memilih faktur-faktur pajak masukan yang akan diupload. Nah, di sini kita contohnya memilih 2 faktur pajak masukan. Faktur pajak masukan sudah siap diupload dan tidak dapat diubah lagi. Nah, Anda pilih, kalau misalkan sudah benar, dicek, klik yes.
Nanti faktur pajak pasukannya akan siap diproses oleh uploader. Nah, pastikan koneksi internetnya jalan ya, dan agar uploadernya bisa lancar. Nah, untuk mengecek apakah faktur pajak masukan itu telah terupload, kita bisa cek di bagian menu faktur, pajak masukan, administrasi faktur. Bisa dilihat di situ. Nah, bila sudah sukses, tampilannya akan seperti ini. Di approve di bagian administrasi pajak. Sesuai. Untuk menu paper-related data yang kedua adalah menu dokumen impor PIB. Di menu ini, sama seperti yang sebelumnya, kita harus memasukkan bagian masa dan tahun pajak minimal. Lalu klik Get Data. Setelah kita klik Get Data, maka akan keluar CAPTCHA. CAPTCHA-nya sensitif. Sama seperti sebelumnya, jadi huruf besar huruf kecil harus sesuai. Bila sudah kita masukkan CAPTCHA, klik Validate. Maka akan keluar dokumen-dokumen PIB yang dapat Anda kreditkan. Dipilih ya di situ. Contohnya masa 5 tahun 2020, total rekod halamannya adalah 100. Bila lebih dari 100, maka Anda bisa mengklik Next. Bisa disesuaikan total rekod per halamannya, misalkan dipilih 50 per halaman. Disesuaikan saja dengan kapasitas komputer yang Anda miliki. Lalu silahkan klik Ctrl A atau bisa memakai Shift, dipilih yang mana yang akan dikreditkan. Sama seperti di bagian pajak masukan. Jadi setelah itu nanti apakah Anda yakin? Kalau misalkan sudah yakin, nanti akan masuk juga. Dipilih upload. Bila sudah di-upload, nanti di-approve. Terus untuk menu selanjutnya yaitu daftar kode cap faktur pajak. Ini dikhususkan untuk faktur pajak keluaran, untuk cap faktur. Misalkan sobat pajak transaksi dengan pemungut dan memerlukan cap-cap khusus. Nanti apabila dibutuhkan, maka bisa diklik sinkronisasi kode cap ini. Nanti akan masuk juga inputan CAPTCHA, masukkan dengan sesuai. Nanti akan dipilih isi capnya. Nanti bisa 07, 08, misalkan berhubungan dengan kawasan berikat, tidak dipungut atau ditanggung pemerintah. Ini untuk khusus untuk fitur faktur pajak keluaran. Oh ya, daftar kode cap faktur pajak ini adanya di bagian referensi, bagian paling bawah seperti di awal video tadi. Ya, untuk faktur pajak masukan, cara uploadnya sudah selesai sampai di sini. Sobat pajak sekalian, demikianlah yang dapat kami sampaikan untuk pembahasan kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan membantu sobat pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sobat pajak sekalian. Jangan lupa ya untuk ikuti media sosial kami yang ada di samping sini, agar kita semakin update mengenai informasi perpajakan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam.